Bilangan pasal 16 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga kita semua boleh bangun dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, tetapi juga dengan ketegaran bahwa tangan Allah senantiasa mendukung dan menopang kehidupan kita semua. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, di dalam masa minggu ketiga Adventus ini, kembali kita diajak untuk melihat sambungan dari kisah yang menjadi dasar perenungan kita kemarin. Jika kemarin kita merenungkan bagaimanakah sikap Musa, pemimpin bangsa Israel itu, manakala ia mengalami tindakan-tindakan keji dari orang-orang yang melakukan fitnah terhadap dirinya, maka pada hari ini kita mau belajar apa yang ada di dalam janji atau apa yang ada di dalam hati Musa manakala ia betul-betul telah menyerahkan hidupnya, pelayanannya, masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita membaca perikop ini, kisah ini dengan lengkap, komplit, pepak, maka kita akan mendapati bahwa ternyata Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan tidak merasa senang dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memberontak dan memfitnah Musa. Allah tahu betul bahwa sebenarnya bukan Musa yang dihinakan, tetapi dirinya lah yang dihinakan. Dan oleh karena itu Musa mendengar murka Tuhan. Tuhan mau menghabiskan, Tuhan mau membinasakan, Tuhan mau menghancurkan kehidupan bangsa Israel. Aduh, ngeri banget. Tetapi di tengah situasi seperti itu, Musa justru bertelut
berlutut memohon kepada Allah untuk menunjukkan kasih setia dan rahmat-Nya. Musa berseru, "Masakan gara-gara segelintir orang saja Engkau menjadi begitu murka, mau membinasakan seluruh bangsa ini?" Tetapi akhirnya Musa dalam tanda kutip menyerah. Tuhan sudah mengambil keputusan. Tuhan meminta pribadi-pribadi yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Musa dipisahkan. Dan kemudian Musa melakukan perintah Tuhan tersebut. Musa memproklamasikan apa yang menjadi kehendak Allah bagi bangsa Israel, bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk itu, juga kepada pribadi-pribadi yang melawan, memberontak, memfitnah Musa. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengerikan sekali kisah ini jikalau kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang melawan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena di dalam kisah ini diceritakan tanah itu kemudian terbelah. Mereka yang selama ini tidak merasa puas, mengolok-olok, memfitnah, dan memberontak terhadap Musa, akhirnya ditelan hidup-hidup masuk ke dalam tanah, turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi bayangkan jikalau kita menempatkan diri kita sebagai Musa serta pribadi-pribadi yang dengan tekun menanti-nantikan kedatangan Allah, tekun menanti-nantikan pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Oh ibu bapak saudara yang terkasih, kisah ini bukan lagi menjadi sebuah kisah kengerian. Kisah ini justru menjadi sebuah penghiburan. Penghiburan mengapa? Karena ternyata segala jerih lelah, segala kesetiaan, bahkan mungkin air mata yang ditumpahkan oleh Musa, mereka yang berada di pihak Musa, dan juga kita yang hidup dengan setia di hadapan Tuhan, bukanlah menjadi perkara yang sia-sia. Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan kebenarannya, Tuhan meninggikan orang-orang, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menanti-nantikan pekerjaan tangannya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pengharapan. Kita pada hari ini belajar untuk memiliki pengharapan seperti yang dimiliki oleh Musa, juga oleh sebagian orang yang tetap merindukan tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena itu mungkin ibu bapak saudara mengalami berbagai-bagai perkara yang membuat ibu bapak saudara merasa sakit hati. Ibu bapak saudara merasa
bahwa ada pribadi-pribadi yang tidak memperlakukan diri kita dengan adil. Mungkin ibu bapak saudara merasa bahwa jenjang karir di dalam tempat pekerjaan terhambat karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dedikasi, karena kesungguhan dan komitmen untuk menjalani hidup Kristiani, tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan kejijikan di hadapan Tuhan, tidak mengikuti selera zaman ini, serba instan sehingga segala sesuatunya mau cepat, tidak mau mengikuti proses. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena itu semua ibu bapak saudara mengalami penistaan, mungkin mengalami perendahan, bahkan mungkin dibuang, diasingkan, tidak dipedulikan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Allah peduli, Allah mengerti, Allah tahu hati kita yang remuk redam, dan Allah mau mengangkat hidup kita, Allah mau meninggikan hidup kita. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil, juga tidak ada pula hasil yang mengkhianati proses. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nantikanlah pekerjaan Tuhan. Disitulah kita belajar untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh merindukan tangan Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kami secara nyata melalui pekerjaan-pekerjaan dan kehidupan real yang kami jalani hari demi hari. Kami sungguh rindu boleh mengalami tangan Tuhan yang memulihkan dan senantiasa mengangkat kami dari keterpurukan, sehingga kami boleh melihat bahwa ketika kami memperjuangkan iman kami, ketika kami memperjuangkan kesetiaan kami tidak mendapati hasil yang sia-sia, tetapi tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, hibur dan kuatkanlah kami, sebab kami berharap memohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, ibu bapak, saudara yang terkasih. Tetap semangat ya. Di dalam berkat Tuhan, kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan ingat, Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin.